Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi ulasan kita. Hari ini kita akan menyelami materi dari sebuah buku panduan yang menurut saya sangat relevan, ya, terutama buat Anda yang berkecimpung di dunia manajemen mutu. Judulnya Panduan Lengkap ISO 9001-2015 Memahami Konteks Organisasi Secara Praktis. Nah, buku ini disusun oleh praktisi industri, Bapak Dede Heri Suryana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bergabung lagi. Fokus kita kali ini spesifik ke bab 4. Judulnya Faktor Eksternal, Peluang dan Ancaman dari Lingkungan Bisnis. Ini topik krusial banget kayaknya, karena ya, bisnis kan nggak hidup sendiri ya. Betul sekali. Nggak bisa di ruang hampa. Iya, jadi memahami apa yang terjadi di luar sana, peluangnya apa, ancamannya apa, itu kan kunci ya buat strategi biar cerdas dan berkelanjutan. Ulasan ini kita coba rancang biar bermanfaat buat semua ya. Mau Anda yang baru mulai, yang udah praktisi, atau mungkin calon profesional di bidang ini. Kita coba kupas tuntas isi bab ini sesuai arahan buku panduan dari Bapak Dede tadi. Tepat sekali. Dan pemahaman faktor eksternal ini jadi fondasi penting ya. Khususnya kalau kita bicara konteks penerapan standar kayak, nah ini dia, ISO 9001 versi 2015. 9001 versi 2015 ya. Iya, 9001 versi 2015. Standar ini kan secara eksplisit minta organisasi buat paham konteksnya. Dan lingkungan eksternal itu, ya, bagian besar dari konteks itu sendiri. Faktor-faktor ini sering banget jadi pemicu perubahan, kadang jadi sumber inovasi, tapi juga bisa jadi area risiko yang perlu kita kelola secara proaktif. Oke. Nah, sebelum kita bedah lebih jauh, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari bab 4 ini. Di buku panduan dijelasin ada 4 poin utama nih. Pertama, katanya biar kita mampu mengidentifikasi faktor eksternal. Maksudnya, ngenalin gitu ya, mana aja elemen dari luar yang potensinya signifikan buat organisasi kita. Iya, identifikasi dulu. Terus yang kedua, pemetaan peluang dan ancaman. Jadi setelah dikenali, kita diharapkan bisa secara sistematis gitu memetakan mana nih yang jadi kesempatan baru, mana yang bawa resiko atau tantangan dari dinamika luar tadi. Oke, identifikasi, terus petakan peluang ancaman. Ketiga, ini alatnya nih, penguasaan analisis PESTEL. Nah, PESTEL ini. Ya, ini kan singkatan ya, political, economic, social, technological, legal, sama environmental. Jadi gimana cara pakai kerangka ini buat analisis yang terstruktur? Nanti kita dalami ya, satu-satu. Sip. Dan yang keempat, ini ujungnya. Kemampuan nyusun strategi antisipasi yang adaptif. Jadi nggak cuma tahu, tapi bisa bikin langkah strategis yang proaktif dan responsif gitu loh sama perubahan. Buku panduan dari Bapak Dede ini nekenin banget. Kalau penguasaan 4 aspek ini, itu jadi dasar pengambilan keputusan strategis yang efektif, yang berbasis bukti, bukan asumsi. Setuju. Nah, sebelum kita bedah si PESTEL ini satu persatu, mungkin kita samain persepsi dulu kali ya. Apa sih sebenarnya faktor eksternal itu? Biar clear. Oke. Gampangnya gini, faktor eksternal itu ya segala elemen, kondisi, kejadian, atau tren yang adanya di luar kendali langsung perusahaan Anda. Tapi, nah ini pentingnya, punya potensi buat mempengaruhi kinerja, strategi, operasional, bahkan sampai ke sistem manajemen mutu perusahaan. Jadi kuncinya di luar kendali kita ya? Betul, itu ciri utamanya. Kita nggak bisa ngontrol itu. Tapi kita bisa dan harusnya sih meresponsnya. Buku panduan ini juga ngasih garis bawah satu prinsip fundamental yang penting banget. Organisasi tidak bisa mengendalikan faktor eksternal, tetapi bisa mengantisipasi dan meresponsnya dengan strategi yang tepat dan terukur. Oke. Jadi kita nggak bisa setir, tapi bisa siap-siap gitu ya? Contohnya apa aja tuh yang umum biasanya? Wah, banyak banget. Misalnya, ada kebijakan pemerintah baru, atau kondisi ekonomi makro kayak inflasi, suku bunga naik turun, atau mungkin muncul pesaing baru yang model bisnisnya beda banget. Perubahan selera konsumen, ya kan? Perkembangan teknologi yang tiba-tiba bikin cara lama jadi nggak relevan, sampai isu sosial dan lingkungan yang sekarang makin kenceng. Wah iya bener. Semua itu kan di luar pagar perusahaan ya. Tapi efeknya bisa kerasa banget ke dalam. Nah, itu dia. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke kerangka kerja PESTEL nih. Kayaknya ini alat bantu yang oke banget buat ngebongkar faktor-faktor tadi secara lebih rapi ya. Kita mulai dari huruf pertama, P.
political atau politik dan regulasi. Gimana tuh? Sip. Kategori political ini kita lihatnya gimana kebijakan pemerintah, terus stabilitas politik di suatu negara atau kawasan, regulasi sama aspek hukum secara umum. Itu bisa ngaruh ke landscape bisnis. Buku panduan ini ngasih contoh peluang nih. Misalnya ada insentif atau subsidi ekspor dari pemerintah. Wah, menarik tuh buat yang ekspor ya. Banget. Terutama buat industri kayak tekstil dan produk tekstil TPT, di Indonesia kan banyak yang orientasinya ekspor. Contoh lain mungkin ada program pemerintah buat pemberdayaan industri lokal, atau mungkin deregulasi yang bikin investasi jadi lebih mudah. Itu sisi peluangnya. Kalau ancamannya dari area politik dan regulasi ini gimana contohnya? Ancamannya juga nggak kalah penting buat diwaspadai. Misalnya, tiba-tiba muncul aturan lingkungan yang lebih ketat. Ini bisa jadi bikin biaya operasional naik karena perusahaan perlu investasi lagi buat teknologi pengolahan limbah misalnya. Ini relevan banget buat industri dyeing atau pencelupan, sama finishing tekstil kan pakai banyak air sama kimia tuh loh. Iya, benar. Terus apa lagi? Bisa juga kebijakan pajak baru yang mungkin dirasa memberatkan. Atau ya ketidakstabilan politik di suatu daerah bisa ganggu rantai pasok, bahkan keamanan operasional. Khusus buat TPT tadi, kebijakan insentif ekspor itu peluang, tapi di sisi lain mungkin ada regulasi impor bahan baku kayak kapas atau benang yang lebih ketat, nah itu jadi tantangan. Menarik ya, satu faktor bisa jadi dua sisi mata uang gitu, tergantung kesiapan kita. Oke, kita lanjut ke huruf kedua, E. Ekonomik atau ekonomi, ini pasti soal kondisi makro-mikro ya? Kita analisis faktor kayak pertumbuhan PDB, produk domestik bruto, terus tingkat inflasi, suku bunga pinjaman, nilai tukar mata uang, sampai daya beli masyarakat. Peluang di sini bisa datang dari pertumbuhan ekonomi yang lagi bagus. Biasanya kan daya beli konsumen ikut naik tuh. Permintaan produk Anda bisa ikut terdongkrak. Masuk akal. Terus, akses ke pembiayaan yang bunganya kompetitif, itu juga peluang buat ekspansi. Misalnya mau nambah mesin di pabrik spinning, pemintalan, atau weaving, penenunan. Stabilitas nilai tukar juga penting banget, apalagi buat yang banyak ekspor-impor. Lalu, ancaman dari sisi ekonomi yang perlu diwaspadai apa aja? Yang paling umum ya, inflasi tinggi. Itu bisa gerus margin laba kalau kita nggak bisa efisien atau naikin harga jual. Terus, fluktuasi nilai tukar mata uang yang liar. Wah, ini kerasa banget di industri TPT. Sering kan impor mesin atau bahan baku pakai dolar AS, tapi jualnya mungkin rupiah atau mata uang lain. Betul, betul. Risiko kurs itu nyata banget. Iya, terus resesi ekonomi, mau domestik atau global, jelas bisa nurunin permintaan pasar secara drastis. Ini semua perlu dipantau ketat lah. Oke, dari ekonomi kita geser ke S, sosial atau sosial. Ini soal tren budaya, demografi, gaya hidup, nilai-nilai di masyarakat. Kayaknya lebih halus ya, tapi dampaknya bisa gede juga ya. Bisa banget. Faktor sosial ini seringkali ngebentuk preferensi sama perilaku konsumen kita. Peluangnya bisa muncul dari tren gaya hidup. Contohnya nih, tren hidup sehat, kembali ke alam, itu dorong permintaan produk tekstil yang pakai pewarna alami, natural dyeing. Oh iya, lagi ngetren itu ya? Iya. Terus kesadaran konsumen soal kualitas, etika produksi, isu sustainability, itu juga bisa jadi peluang buat perusahaan yang bisa penuhin ekspektasi itu. Perubahan demografi kayak bonus demografi usia produktif juga bisa buka pasar baru. Sebaliknya, ancaman dari sisi sosial ini apa aja, Pak? Ancamannya misalnya pergeseran preferensi konsumen yang cepat banget dan kita nggak antisipasi. Contoh paling relevan di industri garmen yaitu pergeseran dari fast fashion yang penting murah dan ikut tren sesaat. Ke arah sustainable fashion ya? Nah itu dia, yang lebih peduli dampak lingkungan dan sosial. Buat produsen yang udah siap, rantai pasoknya, proses produksinya udah tanggung jawab, wah ini peluang emas. Tapi buat yang telat adaptasi, bisa jadi ancaman serius, bisa ditinggal konsumen, penurunan loyalitas merek karena produk dianggap nggak relevan lagi sama nilai sosial yang lagi berkembang, itu juga resiko. Iya. Nah, itu ngebawa kita ke faktor berikutnya, yang perubahannya mungkin paling cepat kerasa sekarang ya. T, untuk technological atau teknologi. Betul banget. Teknologi ini geraknya cepat banget. Dampaknya transformasional. Peluangnya banyak. Otomatisasi diproduksi buat naikin efisiensi, konsistensi kualitas, bahkan keselamatan kerja. Contohnya ya, pakai mesin spinning modern, atau mesin knitting, perajutan otomatis yang lebih cepat dan presisi. Digitalisasi proses bisnis juga buka peluang efisiensi, dari desain, inventory, sampai marketing.
Terus, pakai platform e-commerce buat jangkau pasar lebih luas, itu juga peluang besar dari teknologi. Tapi di balik peluang gede teknologi, pasti ada ancamannya juga dong. Ya pasti ada. Ancaman utamanya itu kecepatan usangnya teknologi, obsolescence. Investasi gede hari ini, beberapa tahun lagi bisa jadi kurang relevan karena ada teknologi baru yang lebih bagus atau lebih murah. Biaya investasinya juga seringkali nggak murah ya. Nah, itu dia. Biaya investasi awal sering jadi penghalang. Terus, makin kita tergantung sama digital, ancaman cyber security, keamanan siber, jadi makin nyata. Perlu perhatian serius. Contoh spesifik di tekstil nih. Adopsi teknologi digital printing di kain. Ini kan fleksibilitas desainnya luar biasa, waktu produksinya lebih cepat dari cara lama. Tapi investasinya gede ya. Signifikan. Dan bisa jadi ngancam bisnis printing konvensional yang masih pakai sablon atau rotary print. Jadi ada dua sisi lagi. Oke, P, E, S, T udah. Sekarang L, legal atau hukum. Ini bedanya apa sama political tadi di awal? Kayak mirip-mirip. Ada kaitannya sih, tapi legal ini lebih fokus ke kerangka hukum sama perundang-undangan spesifik yang ngatur gimana bisnis mesti jalan. Kalau political tadi kan lebih luas ya, kebijakan umum, stabilitas pemerintah. Peluang di area legal ini bisa datang dari kepatuhan itu sendiri. Misalnya, dapat sertifikasi yang diakui kayak ISO 9001 versi 2015 ini kan bisa naikin kredibilitas, daya saing. Sertifikasi produk juga masuk sini ya? Kayak SNI atau Oekotex? Betul, SNI atau standar internasional kayak Oekotex buat tekstil yang jamin bebas zat berbahaya, itu bisa jadi keunggulan. Terus perlindungan hukum buat kekayaan intelektual, misalnya hak paten desain motif kain atau teknologi proses baru, itu juga masuk sini. Standarisasi industri yang jelas juga bisa bikin persaingan lebih sehat. Nah, kalau ancaman dari sisi legal yang perlu diperhatiin. Ancamannya ya bisa kena sanksi atau denda berat kalau ada pelanggaran regulasi. Misalnya soal UMR, standar K3, atau pengelolaan limbah industri. Terus perubahan standar compliance yang harus dipenuhi, entah dari pemerintah kita atau tuntutan buyer internasional, itu juga bisa jadi tantangan. Perlu penyesuaian proses, kadang perlu investasi, risiko tuntutan hukum dari stakeholder, konsumen, karyawan, masyarakat sekitar juga perlu dikelola. Contoh di TPT gimana tuh, Pak? Contoh konkret di TPT misalnya regulasi ketat soal kandungan kimia berbahaya di baju bayi dan anak, atau aturan pengelolaan limbah cair dari proses dyeing dan finishing yang diawasi ketat sama KLHK. Oke. Tinggal satu huruf terakhir nih di pestel. E untuk environmental atau lingkungan. Wah, isu ini kayaknya makin jadi sorotan utama ya sekarang. Nggak cuma regulator, konsumen juga. Benar banget, tekanan dari mana-mana soal isu lingkungan ini makin kuat. Ini bisa dilihat sebagai ancaman tapi juga peluang gede sebetulnya. Peluangnya itu nyambung banget sama tren sustainability global. Permintaan konsumen buat produk ramah lingkungan kan naik terus. Ini buka pasar buat perusahaan yang bisa nawarin misalnya tekstil dari serat daur ulang, pakai pewarna alami, atau diproduksi hemat air dan energi. Insentif pemerintah buat teknologi hijau juga bisa jadi peluang ya. Bisa jadi. Terus, kesadaran lingkungan yang tinggi di konsumen itu bisa jadi keunggulan kompetitif kalau perusahaan Anda bisa nunjukin komitmen yang nyata. Lalu, ancaman lingkungan apa aja nih yang perlu diwaspadai secara khusus? Ancamannya bisa dari dampak fisik perubahan iklim, misalnya kekeringan panjang, bisa ganggu pasokan air bersih, padahal proses kayak dyeing sama finishing di tekstil kan butuh banyak air banget. Oh iya, krusial itu. Betul. Terus keterbatasan sumber daya alam kayak ketersediaan kapas atau bahan baku lain yang paling sering kerasa mungkin ya tekanan regulasi lingkungan yang makin ketat, baik dari pemerintah atau bahkan dari buyer internasional terutama dari Eropa, Amerika. Ini nuntut investasi buat teknologi olah limbah yang lebih canggih, praktek produksi yang lebih sustainable. Buat pabrik tekstil, pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, dari proses kimia, atau tuntutan buat ganti ke energi terbarukan, itu contoh isu lingkungan yang krusial. Seringkali butuh investasi gede. Wah, kerangka pestel ini benar-benar bantu memetakan lanskap eksternal secara lengkap ya. Kompleks juga ternyata. Saya dengar buku panduan dari Bapak Dede ini juga ada contoh nyatanya ya. Ada kisah sukses, ada juga pelajaran dari kegagalan. Boleh cerita sedikit? Oh iya ada. Studi kasus ini bagus banget buat ilustrasi pestel dalam praktek.
Buku panduan ini nyajin dua cerita yang kontras. Yang kisah sukses itu datang dari pabrik sepatu tradisional di Jawa Tengah. Mereka udah lama operasi, tapi terus dihadapkan sama tren global produk ramah lingkungan. Nah ini kan faktor sosial sama environmental ya. Tapi manajemennya nggak panik atau anggap ini beban. Malah lihat ini sebagai peluang emas buat diferensiasi. Keren. Terus langkah konkretnya apa aja yang mereka lakuin? Ada beberapa langkah strategis tuh. Pertama, mereka riset mendalam buat cari material alternatif yang sustainable. Kedua, investasi di teknologi produksi yang lebih hemat energi. Ketiga, mereka berani jalanin proses sertifikasi eco-label internasional. Ini kan nggak gampang ya, butuh komitmen. Iya, pasti butuh usaha ekstra. Betul. Dan yang nggak kalah penting, mereka bangun kemitraan strategis sama pemasok lokal buat dapetin bahan baku daur ulang yang berkualitas. Jadi ada kolaborasi juga. Hasilnya gimana tuh setelah transformasi itu? Hasilnya, menurut catatan di buku panduan ini ya, cukup fenomenal ya. Dalam 18 bulan aja, mereka berhasil dapat kontrak ekspor eksklusif sama 3 retailer gede di Eropa. Nilainya sampai 2,3 juta dolar. Wow. Lebih dari itu, margin profit mereka naik sampai 35%, dan mereka berhasil jadi salah satu pionir industri sepatu sustainable di Indonesia. Ini contoh nyata banget gimana kalau kita bisa baca sinyal dari luar, tren sosial dan lingkungan, terus responsnya proaktif dan adaptif, hasilnya bisa luar biasa. Inspiratif banget itu. Nah, sekarang cerita sebaliknya. Pelajaran dari kegagalan, ini penting juga kan buat jadi pengingat. Pasti. Buku panduan ini juga nyajiin pelajaran dari kegagalan. Ini cerita tentang perusahaan makanan beku yang dulunya market leader di kategorinya. Masalah utamanya, mereka gagal total antisipasi pergeseran tren konsumen. Faktor sosial lagi nih, yang makin peduli gaya hidup sehat. Padahal sinyalnya udah ada lama. Permintaan makanan rendah lemak, rendah gula, organik, naik terus. Tapi manajemennya kayaknya, kejebak status quo. Merasa formula lama udah paling bener, nggak mau berubah. Terus apa yang terjadi waktu mereka lambat respons? Kompetitornya ternyata lebih jeli baca pasar. Mereka gerak cepat, launching produk baru yang inovatif sesuai tren kesehatan. Akibatnya, perusahaan yang tadinya pemimpin pasar ini mulai kehilangan relevansi. Pas mereka akhirnya coba bikin produk serupa, telat 2 tahun, momentumnya udah hilang. Konsumen udah keburu pindah ke merek pesaing yang lebih dulu nawarin apa yang mereka mau. Cuma dalam 2 tahun, pangsa pasar yang tadinya dominan 25% terjun bebas jadi cuma 8%. Waduh. Konsekuensi pahitnya, mereka terpaksa restrukturisasi besar-besaran, termasuk PHK 30% karyawannya. Ini contoh nyata gimana kalau kita abai atau telat respons perubahan faktor eksternal. Dalam hal ini preferensi sosial konsumen, akibatnya bisa fatal buat kelangsungan bisnis. Perbandingan dua kasus tadi jelas banget ya nunjukin pentingnya analisis dan respons terhadap faktor eksternal. Pasti ada kesimpulan kunci nih yang ditarik dari sini di buku panduan itu. Iya, pelajaran kuncinya kuat banget. Jadi benang merah di bab ini, perubahan eksternal itu sendiri netral. Dia bisa jadi peluang emas yang naikin bisnis Anda, atau sebaliknya jadi bumerang mematikan yang hancurin. Hasil akhirnya itu sangat tergantung sama kesiapan dan kemampuan organisasi Anda buat secara aktif baca sinyal perubahan dan responsnya pakai strategi yang tepat waktu dan adaptif. Kesiapan ini bukan cuma soal mau, tapi juga soal kapabilitas analisis dan kelincahan organisasi. Oke, setelah paham konsepnya, pentingnya, lihat contohnya, sekarang gimana langkah praktisnya nih? Buku panduan ini pasti ngasih panduan aksi atau action steps kan? Ini nggak cuma teori, tapi juga ngasih panduan praktis. Bentuknya kayak semacam checklist buat evaluasi diri atau self-assessment. Ada 4 langkah utama yang disaranin buat dilakuin secara sistematis. Langkah pertama, identifikasi faktor eksternal pakai PESTEL. Pertanyaan buat kita, apakah perusahaan Anda udah rutin lakuin analisis PESTEL yang komprehensif? Datanya valid kah atau cuma asumsi? Refleksi penting nih. Iya, kalau belum, saran dari buku ini segera bentuk tim lintas fungsi. Misalnya dari marketing, produksi, pengadaan, R&D. Biar sudut pandangnya kaya. Analisisnya harus nyakup ke 6 elemen PESTEL tadi. Pakai data kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Oke, itu langkah pertama, identifikasi. Langkah kedua apa? Langkah kedua, mengintegrasikan peluang ke dalam strategi bisnis. Pertanyaannya, peluang-peluang eksternal yang udah diidentifikasi tadi, udah beneran masuk ke rencana strategis perusahaan belum?
Udah ada di roadmap pengembangan bisnis atau produk? Kalau belum ya perlu segera disusun action plan konkret buat nangkep peluang itu. Catatan penting dari buku panduan ini, tiap action plan buat peluang harus punya timeline jelas, alokasi sumber daya, resource allocation, yang cukup sama KPI, Key Performance Indicator yang terukur, biar bisa dipantau progresnya. Sip, udah mikirin peluang, sekarang harus siap hadapi ancaman juga ya. Jadi, langkah ketiga. Betul. Langkah ketiga, merencanakan mitigasi risiko untuk ancaman eksternal. Pertanyaannya, ancaman eksternal signifikan yang udah ketahuan tadi, udah punya rencana mitigasi risiko yang jelas dan komprehensif belum? Udah ada risk management plan-nya? Kalau belum, perlu segera dikembangin strategi defensif sama contingency plan atau rencana darurat kalau ancaman itu beneran terjadi. Catatan krusial di sini, rencana mitigasi idealnya nyakup early warning system, sistem peringatan dini, biar kita bisa deteksi potensi ancaman lebih awal. Biar nggak kaget ya. Iya, sama respons protokol. Protokol respons yang jelas, jadi tim tahu persis mesti ngapain kalau ancaman itu muncul. Identifikasi, integrasi peluang, mitigasi ancaman. Langkah terakhir pasti soal keberlanjutan proses ini ya, biar nggak sekali jalan aja. Tepat sekali. Langkah keempat, melakukan pembaruan analisis secara berkelanjutan. Pertanyaannya, analisis faktor eksternal ini proses yang hidup nggak di perusahaan Anda? Diperbarui rutin dan konsisten, ada jadwal review tetap. Buku panduan ini saranin pembaruan minimal tiap 6-12 bulan sekali. Kalau belum ada mekanismenya, perlu segera dibuat sistem monitoring dan jadwal review yang baku. Penting juga dicatat, frekuensi review ini sebaiknya disesuaikan sama tingkat dinamika atau volatilitas di industri Anda. Industri yang geraknya cepat kayak teknologi atau fashion, mungkin perlu review lebih sering, misalnya tiap kuartal. Oke. Ada tips tambahan nggak atau pro tip gitu dari buku panduan ini soal analisis faktor eksternal? Ada satu pro tip yang menarik nih, relevan banget sama era digital sekarang, yaitu pertimbangkan pakai dashboard digital buat monitor perubahan faktor eksternal secara real time. Wah, kayak gimana tuh? Bayangin aja kayak layar monitor yang isinya data berintegrasi dari macam-macam sumber, berita industri, laporan riset pasar, data ekonomi terbaru, bahkan mungkin sentimen media sosial soal merek atau industri Anda. Nah, kalau dashboard ini bisa nyambung sama sistem early warning tadi, kemampuan perusahaan buat respons perubahan di luar sana bisa jadi jauh lebih cepat dan akurat. Keren juga idenya. Oke deh, kita udah kupas lumayan dalam ya, isi bab 4 soal faktor eksternal dari buku panduan Bapak Dede Heri Suryana ini. Kalau kita tarik benang merahnya, rangkuman utamanya gimana? Ringkasannya gini, faktor eksternal itu elemen krusial yang ngaruh banget ke daya saing sama keberlanjutan bisnis Anda. Apalagi di lingkungan yang dinamis dan nggak pasti kayak sekarang. Kemampuan buat jeli ngenalin peluang dari perubahan eksternal itu bisa jadi akselerator pertumbuhan, sumber keunggulan kompetitif yang susah ditiru. Dan sebaliknya, soal ancaman. Nah, di sisi lain, kemampuan buat antisipasi potensi ancaman dan siapin mitigasinya, itu bakal bangun ketahanan atau resiliensi organisasi Anda. Jadi lebih tangguh lah kalau ada guncangan dari luar. Kayaknya ada satu pesan kunci atau take away utama yang ditekankan banget ya di buku panduan ini ya. Betul. Pesan utamanya gini, keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi tuh nggak bisa cuma ngandalin kekuatan internal aja. Sangat ditentuin sama kemampuan kolektif organisasi itu, buat secara aktif baca peta lingkungan eksternal, paham dinamikanya, terus respons pakai strategi yang cerdas, adaptif, dan seringkali inovatif. Jadi, kemampuan lihat keluar itu sama pentingnya sama kemampuan lihat ke dalam. Keduanya harus seimbang. Ulasan yang sangat mencerahkan. Nah, sebagai penutup sesi ulasan bab 4 ini, mungkin ada beberapa tips aplikatif nih yang bisa langsung dicoba sama pendengar kita di tempat kerja masing-masing. Oke, siap. Ini beberapa tips praktis yang mungkin bisa Anda mulai terapkan. Pertama, jangan takut buat mulai. Coba aja terapkan analisis pestel ini di lingkup tanggung jawab Anda atau di tim Anda. Nggak usah nunggu sempurna atau detail banget di awal. Fokus aja dulu ke 1 atau 2 elemen pestel yang dirasa paling relevan atau paling bergejolak dampaknya buat bisnis Anda sekarang. Misalnya kalau di TPT tadi. Iya, misalnya kalau Anda di TPT, mungkin prioritas awal dalami tren environmental, soal sustainability, sama technological, soal digitalisasi. Itu kan lagi panas-panasnya ya. Kedua, lakuin secara kolaboratif. Jangan jadi kerjaan satu orang atau satu departemen aja. Libatkan orang dari berbagai fungsi, produksi, marketing, R&D, pengadaan, SDM. Diskusi bareng, brainstorming.
Perspektif yang beragam itu bakal kaya banget hasilnya. Bisa muncul ide yang nggak kepikiran sebelumnya. Bener juga, biar nggak silo ya. Terus, Ketiga, jangan berhenti cuma di daftar faktor doang. Coba ambil langkah lebih jauh. Petakan potensi dampaknya rendah, sedang, tinggi ke bisnis Anda, sama kemungkinan terjadinya rendah, sedang, tinggi. Ini bantu banget buat prioritasin mana yang perlu perhatian dan respons paling cepat. oke, dipetakan dampaknya ya. Ada lagi? Keempat, ini kunci keberlanjutannya. Jadikan review analisis faktor eksternal ini sebagai bagian dari agenda rutin manajemen. Mau di rapat tinjauan manajemen RTM periodik, sesi perencanaan strategis tahunan, atau forum lain. Pastiin hasilnya nggak cuma jadi dokumen, tapi benar-benar dipakai buat input pengambilan keputusan. Sip, 4 tips praktis yang oke banget. Terima kasih banyak ya atas perhatian Anda semua menyimak ulasan bab 4 ini. Seperti yang ditegaskan di akhir bab buku panduan karya Bapak Dede tadi, menguasai analisis faktor eksternal adalah langkah penting menuju keunggulan strategis yang berkelanjutan. Kami sangat mendorong Anda buat mencoba menerapkan framework PESTEL dalam organisasi Anda dan rasakan dampak transformasionalnya. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan lanjut lagi ulasan buku panduan ini. Kita akan lompat ke bab 6, topiknya juga nggak kalah penting. Alat dan metode praktis untuk analisis konteks organisasi. Nah, ini bakal melengkapi pemahaman kita soal analisis konteks organisasi secara keseluruhan ya, termasuk faktor internal yang belum kita bahas. Betul. Jadi, pastikan Anda menyimak ulasan kami selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.